Kita melihat tema kita yang kedua, perseveran bagian kedua, yaitu yang bicara tentang ini saudara, ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini firman Tuhan hari ini. Mari kita baca ayatnya dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Semua membaca, kita baca dengan bersuara. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi biar kita meresapi. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menarik ya, karena ini ada seperti semacam rangkaian gitu ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, lalu ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini seperti satu rangkaian gitu ya. Kalau ini kereta gitu, ada gerbong gitu ya. Gerbong yang satu berkaitan dengan gerbong yang berikutnya, gerbong yang berikutnya berkaitan lagi dengan gerbong yang berikutnya gitu ya. Jadi ada tiga step ya, 3 gerbong mungkin. Ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, nanti ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Nah, pertanyaannya ini yang harus kita jawab, ya, bagaimana kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan? Itu yang pertama. Dan bagaimana ketekunan bisa menimbulkan tahan uji? Ini akan kita jawab. Dan yang ketiga, serta bagaimana pula tahan uji bisa menimbulkan pengharapan. Nah, ini akan saya bahas di dalam 3 topik besar gitu ya. Saudara, mari kita lihat yang pertama, ya, bagaimana kesengsaraan itu bisa menimbulkan ketekunan. Ya, bagaimana? Kok bisa sih kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan? Minggu lalu saya sedikit singgung ayat ini, saudara. Apa betul begitu kesengsaraan datang, penderitaan datang, aku langsung jadi orang yang tekun gitu? Bisa begitu? Ternyata tidak, saudara. Seringkali penderitaan datang, kesengsaraan datang, aku menjadi binasa, kan begitu kan? Hanya orang tertentu yang bisa mengubah kesengsaraan menjadi ketekunan. Nggak semua orang bisa mengubah kesengsaraan menjadi ketekunan, nggak semua orang. Nah, karena itu saudara, hari ini kita lihat yang pertama, bagaimana kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan. Nah, saudara, kesengsaraan yang dibicarakan di sini itu ada latar belakangnya. Coba kita lihat ya, latar belakangnya menarik sekali. Saat itu saudara, ini kan konteksnya kitab Roma ya. Kalau kita lihat konteks kitab Roma ketika ditulis itu ditulis pada zaman orang-orang Kristen di Roma sedang ditekan, sedang dianiaya, sedang diderah oleh kekaisaran Romawi. Itu yang terjadi waktu itu. Jadi orang Kristen di Roma pada zaman itu sedang ditekan oleh kaisar luar biasa. Ia sedang dianiaya luar biasa, sehingga mereka menderita sekali, saudara. Nah, penderitaan itu mulainya dari mana? Karena zaman itu, saudara, kaisar Romawi itu dianggap Tuhan. Yang namanya kaisar Romawi zaman itu, asal dia sudah jadi kaisar, dia nggak cuma dipanggil kaisar, tapi dia dipanggil Tuhan. Makanya dalam tulisan-tulisan kuno itu sering kita mendengar Lord. Lord itu bukan Tuhan dalam arti Tuhan yang itu ya, tapi kaisar juga dipanggil seperti Tuhan gitu ya. Jadi zaman itu, saudara, kalau ada yang tidak mau menyembah kaisar seperti Tuhan, mati dia. Pasti dihabisin sama kaisar. Nah, jemaat di Roma, orang-orang Kristen di Roma waktu itu, saudara, mereka serba salah. Satu sisi mereka hidup di bawah kekuasaan kaisar, tapi dipaksa menyembah dia sebagai Tuhan. No, sebab mereka punya Tuhan yang lain. Mereka punya Yesus, mereka harus menyembah Yesus.
Jadi satu sisi mereka menghormati, tapi mereka juga harus menyembah Tuhan Yesus kan, menyembah Allah yang mereka kenal di dalam Yesus kan. Nah, waktu Kaisar tahu bagaimana iman orang Kristen tidak menganggapnya sebagai Tuhan, tetapi menganggap Kristus adalah Tuhan, langsung dianiaya, saudara. Sehingga waktu kitab ini ditulis, orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi ini sedang dalam tekanan, saudara, sedang dalam kesengsaraan yang tiada tara. Mereka sedang menderita penganiayaan dan penderitaan karena iman kepada Tuhan. Wow, walaupun negara Indonesia negara Muslim, negara Pancasila, tapi sering dianggap mau dibawa ke negara Islam gitu ya. Walaupun kita sering melihat gereja-gereja ditutup, orang-orang Kristen yang diibadah diusir, setiap tahun kita lihat itu, setiap bulan bahkan ada. Ya, tapi nggak pernah orang Kristen di Indonesia seperti yang dialami oleh orang Kristen di Roma. Belum pernah. Pernah nggak kita hanya karena kita sebut nama Yesus lalu rumah kita dibakar? Belum kan? Pernah nggak kita hanya karena kita datang ke gereja lalu setelah kita pulang kita dipentung-pentung sama mereka, sama tentara gitu? Nggak pernah kan? Zaman Romawi itu begitu, saudara. Karena Kaisar dianggap Tuhan, siapa yang tidak menyembah Kaisar sebagai Tuhan dan menyembah oknum yang lain, khususnya orang Kristen, dan menyembah Allah yang benar, langsung dianiaya, saudara. Nah, ini yang terjadi. Jadi itu sebabnya, saudara, latar belakang ini itu sangat mengerikan. Ketika Paulus bilang kesengsaraan menimbulkan ketekunan, kenapa dia mesti mulai dari titik kesengsaraan? Kenapa Paulus memulainya mesti dari titik penderitaan? Kenapa? Karena dia tahu zaman dia menulis ayat itu, dia lihat bangsa orang Israel, orang Kristen yang di Roma sedang sangat menderita karena kekaisaran yang sangat kejam itu. Nah, ini menarik, saudara. Bukan hanya itu saja. Ada satu yang paradok, saudara. Ada satu yang paradok di sini. Ada satu kalimat yang menarik untuk diperhatikan dari Paulus ini. Dia berkata begini, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Wow. Ya, kenapa ini saya sebut paradok? Loh, Paulus ini kayaknya nggak punya perasaan deh. Kenapa? Ini umat Tuhan di Roma ini sedang menderita aniaya loh. Mereka lagi sedang dalam kesengsaraan besar loh. Loh, kok dengan gampangnya sih Rasul Paulus bilang, udah, nggak usah khawatir. Justru kamu harus bersuka cita, harus bermegah gitu. Bisa nggak? Orang lagi menderita, sengsara yang luar biasa, lo disuruh bersuka cita. Karena bermegah di situ bisa diterjemahkan bersuka cita, saudara. Ya, bersuka cita. Bagaimana saya bisa bersuka cita? Saya lagi ditekan habis-habisan. Bagaimana saya bisa bermegah? Saya dianiaya habis-habisan nih. Bagaimana saya bisa bersuka cita, rejoice gitu ya? Sementara saya lagi sedang dihabisin sama Kaisar nih. Nah, di sini ada satu paradok, saudara. Saya mau kasih lihat paradok itu, tapi saya memang nggak menulis di situ. Paradoknya begini. Satu sisi jemaat Roma itu lagi sengsara, lagi ditekan, lagi menderita. Oke? Coba kita bayangkan. Satu sisi jemaat Romawi itu di Roma itu, mereka lagi sedang menderita, mereka lagi sedang dianiaya, mereka lagi sedang tertekan, putus asa, khawatir, takut, sedih dan sebagainya. Ini sisi yang satu. Tapi di sisi yang lain, Paulus bilang, jangan sedih, jangan putus asa ya, tapi bermegahlah, bersukacitalah karena kesengsaraanmu. Saya mau pelan-pelan di sini, saudara, karena paradok ini bisa ngejebak orang. Pernah enggak kita ke rumah duka, lalu kita bilang sama sahabat kita yang lagi nangis, udah, kamu gak usah khawatir, ya, kamu
Yang penting kamu berserah sama Tuhan deh. Pasti rasa khawatir, rasa sedih kamu pasti hilang lah. Tuhan pasti ganti dengan sukacita. Kamu suka bermegah aja dalam penderitaan kamu. Pernah lihat begitu? Pernah kita juga mungkin melakukannya? Saudara, kalau pendeta nggak hati-hati, dia bisa terjebak di sini. Seringkali pendeta itu berusaha menghibur orang yang lagi menderita, orang yang lagi sengsara, dengan berkata, ya yang penting kamu berserah sama Tuhan, nanti penderitaanmu lenyap, nanti kesusahanmu beres, nanti penyakitmu disembuhkan. Bisa begitu? Dan biasanya pendeta yang nggak hati-hati, mereka selalu ngomong kayak begitu. Sejak saya tahu bagian ini, saudara, saya dulu juga pernah berbuat salah. Ya, saya pikir kita bisa lah menghibur orang. Ya, asal kamu berserah diri sama Tuhan, percaya Yesus, nanti kesusahanmu lenyap lah, nanti penderitaan kamu pasti hilang. Tuhan kan gantikan dengan sukacita. Kedengarannya nggak ada yang salah, saudara. Tapi sebenarnya di situ ada satu manipulasi oleh orang yang nggak hati-hati. Kenapa? Dengan saya berkata demikian, saya sedang berusaha meniadakan realitas, saudara. Saya sedang meniadakan realitas, kenyataan, fakta yang sedang dia alami dengan berkata demikian. Sebenarnya tidak boleh begitu. Tapi yang Paulus lakukan bukan itu. Waktu Paulus bilang, bermegahlah karena kesengsaraanmu, bersukacitalah karena kesengsaraanmu, ini bukan meniadakan realitas, kenyataan yang mereka alami pada waktu itu, bukan. Tapi Paulus sedang menggiring mereka untuk melihat realitas itu dari perspektif Tuhan, saudara. Itu yang benar. Itu yang benar. Ya, kita suka bilang, ya sudah, nggak usah khawatir deh, asal percaya saja, semua penderitaanmu pasti lenyap kok, pasti hilang kok. Selalu begitu. Kenapa? Begini. Jadi apa yang terjadi di sini? Paulus tidak meniadakan realita. Paulus bukan melakukan sesuatu ya hanya sekedar menghibur dengan omong kosong gitu, bukan. Tapi Paulus sedang menggiring mereka melihat realitas mereka, realitas hidup mereka yang mereka alami itu berdasarkan cara pandang Tuhan, perspektif kedaulatan Tuhan, saudara. Itu sebetulnya yang dia giring tuh ke sana. Dan apa yang Paulus ajarkan di situ, saudara, itu juga pernah dikhotbahkan oleh oleh Yesus sendiri waktu di bukit. Yesus pernah berkata begini dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Yesus tidak sedang berbicara meniadakan realitas, enggak. Menderita, yes. Sengsara, iya, kita lagi sengsara nih. Tapi jangan lihat sengsaramu dari perspektif manusia. Lihatlah kesengsaraanmu, penderitaanmu dari perspektif kedaulatan Tuhan. Itu yang benar. Sebab hasilnya sangat berbeda, saudara. Kesengsaraan yang datang menimpa kita, itu hasilnya akan berbeda, tergantung pada perspektif mana yang akan kita pakai. Nomor 3. Perspektif mana yang akan kita pakai, itu akan menentukan hasilnya. Kalau kita menggunakan perspektif manusia berdosa manusia berdosa kita gitu ya, maka hasilnya adalah keputusasaan. Hasilnya adalah ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, apalagi. Itu hasilnya. Kenapa? Sebab kalau kita menggunakan perspektif manusia, cara pandang manusia terhadap kesengsaraan itu, kita akan menemukan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang membuat kita putus asa, saudara. Nanti saya akan kasih lihat ya. Tapi beda kalau misalnya saya menggunakan perspektif kedaulatan Tuhan, memandang kesengsaraan saya, penderitaan saya menggunakan cara pandang kedaulatan Tuhan di situ, maka hasilnya
juga berbeda. Nah, coba kita lihat ya. Perspektif manusia dengan perspektif cara pandang Allah itu sangat berbeda. Yang pertama kita lihat, perspektif manusia selalu didasarkan dari apa yang kita lihat. Oke. Saya mau baca dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Berkata begini. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini Paulus yang ngomong. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, apa yang mau dikatakan Paulus di dalam ayat itu? Artinya apa? Orang yang percaya mestinya hidup karena imannya, betul nggak? Kita ini harusnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kau hidup karena melihat, kau akan khawatir luar biasa. Kau akan putus asa luar biasa. Kau akan merasa takut luar biasa. Dan kau akan merasa tidak rasa aman luar biasa. Kenapa? Coba aja lihat apa yang ada di sekitar kita. Apa yang kau tonton hari ini, apa yang terjadi di masyarakat hari ini, apa yang kau lihat di sekitarmu hari ini, semuanya menakutkan, bukan? Semuanya mengerikan, kan? Semuanya mengkhawatirkan, kan? Dunia boleh rusak, saudara. Dunia boleh kacau kayak apapun, tapi kalau kita pakai perspektif Tuhan, itu beda. Ya. Nah, perspektif manusia selalu didasarkan dari apa yang kita lihat, bukan karena iman. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, habislah kita. Kita akan teraniaya, makin teraniaya dengan segala macam kejahatan yang ada di sekeliling kita. Wow. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, benar ya. Banyak orang hari ini takut keluar rumah, ya, karena kejahatan di mana-mana. Ya, kita masih berani lah ya. Tapi ada orang tidak berani keluar, saudara. Rumahnya di pinggir jalan aja, sekarang mau dijual. Kenapa? Bagus kok di sini. Enggak, ini salahnya rumahku pinggir jalan gede. Ntar kalau orang nyerang dari arah sana, saya pertama kena. Saya pingin tuker ini, beli rumah agak dalam sedikit. Hari ini ada banyak orang merasa begitu. Dulu waktu beli dia aman-aman. Belakangan ini dia berpikir, wah, saya terlalu di dekat jalan besar ini. Gitu. Semua yang kita lihat dan cara kita melihat itu akan menentukan hasil. Kalau kau hidup berdasarkan penglihatanmu dengan realitas dunia ini, kau akan menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi putus asa, dan kau tidak rasa aman. Tapi beda dengan yang kedua. Kalau kita melihat kesengsaraan kita berdasarkan perspektif kedaulatan Tuhan, cara pandang kedaulatan Tuhan, yang berdasarkan iman itu, saudara, maka kita menemukan sesuatu hasil yang berbeda. Ada beberapa ayat, saya nggak usah sebut saja, berkali-kali ayat itu mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar hidup oleh iman itu orang yang tidak hidup berdasarkan melihat, bukan. Dia hidup berdasarkan iman. Dunia boleh kacau, penglihatan dia mungkin dunia ini begitu kacau, tapi dia tidak berdasarkan itu, dia berdasarkan iman. Dia berdasarkan percaya dia. Nah, orang yang hidup berdasarkan iman, percaya pada Tuhan ini, saudara, mereka relatif tenang. Mereka bisa tenang, mereka bisa santai gitu ya. Walaupun kesengsaraan itu begitu berat luar biasa, mereka tetap bisa tenang menghadapi kesengsaraan mereka, menghadapi penderitaan mereka, menghadapi segala persoalan dan ancaman yang mengancam mereka. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri, dan Tuhan akan selalu menopang. Kalaupun mereka jatuh, ada tangan Tuhan yang akan mengangkat mereka. Ini orang yang hidup oleh iman. Ini orang yang hidup berdasarkan perspektif Tuhan di dalam menghadapi bermacam-macam kesengsaraan. Jadi bagian ini menarik, saudara. Kenapa? Ya, karena mereka tidak melihat dunia ini sebagai dasarnya. Dan
Paulus ketika menulis ayat ini kepada orang Roma yang sedang menderita, orang Kristen yang di Roma sedang menderita, Paulus berharap dengan dia menulis ini mereka akan terhibur, saudara. Dan yang kedua, perspektif mereka akan diubah. Kalau selama ini mereka menderita di bawah kekaisaran Romawi, mereka berdasarkan perspektif manusia, mereka makin merosot. Tapi begitu Paulus kasih nasihat, kalian harus melihat berdasarkan cara pandang Tuhan. Kesengsaraanmu kau harus bersuka cita, sebab itu adalah cara Tuhan melihat, cara Tuhan menuntun. Maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dan hasil yang lahir dari melihat dengan cara pandang Tuhan adalah ketekunan, saudara. Itulah yang kita pelajari di bagian depan tadi. Jadi tidak semua orang bisa mengubah kesengsaraan jadi ketekunan, tidak semua orang. Hanya orang yang bisa melihat kesengsaraan berdasarkan perspektif kedaulatan Tuhanlah yang bisa mengubah kesengsaraan menjadi ketekunan. Kalau engkau melihat dengan cara pandang manusia, begitu penderitaan datang, kesengsaraan datang, hasilnya tetap kesengsaraan, hasilnya tetap penderitaan dan putus asa dan sebagainya. Beda, saudara. Ya, beda sekali. Jadi ini menarik, saudara. Nah, tadi saya katakan apa? Hasil kesengsaraan itu berbeda tergantung pada perspektif mana yang kita pakai. Kalau kita menggunakan perspektif manusia, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan perspektif Allah atau kedaulatan Allah, melihat kesengsaraan kita, yang lahir adalah ketekunan. Ya, yang lahir adalah ketekunan. Mungkin saudara bertanya, Musa, saya kan sudah sering juga mengalami kesengsaraan. Penderitaan tidak bisa terhitung lagi dah. Masalah, persoalan silih berganti menimpa hidup saya dan hidup kami. Tapi kok kami nggak tambah tekun ya? Kami kok nggak tambah tabah ya? Kami kok nggak tambah kuat ya? Kok kami tambah lemah? Kok kami tambah gampang menyerah? Kenapa? Kesalahannya di tadi. Mungkin engkau menggunakan perspektif manusia saja. Kau tidak melihatnya dengan cara Tuhan melihatnya. Inilah yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma, saudara. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, saudara. Ini bagian yang terakhir ini. Ya ini ya, anugerah Allah di dalam kesengsaraan. Bahwa ketekunan yang kita dapatkan dari kesengsaraan itu, ini saya harus pelan-pelan. Mungkin saudara berpikir kayak sapi kali ya, tahu ya sapi ya. Dia makan rumput gitu ya. Dia hasilkan apa? Susu ya kan? Saudara kepikir nggak? Kok bisa rumput yang hijau-hijau itu masuk lalu diolah pabrik di dalam perutnya si sapi jadi susu yang enak? Kok bisa ya? Bisa nggak kepikir ya? Makan rumput, susu lahir. Makan rumput jadi susu. Kok kita ambil rumput masukin ke dalam blender mau buat segala cara nggak jadi susu tuh? Tapi kenapa dia makan rumput, olah susu? Nah, pertanyaannya, kesengsaraan diolah ketekunan. Kok bisa? Kesengsaraan yang datang, keluarnya ketekunan. Ini rahasianya di mana? Nah, saudara, seorang teolog yang bernama Matthew Henry, ya, dia berkata begini, ketekunan yang ditimbulkan oleh kesengsaraan itu bukan berasal dari kesengsaraan itu sendiri, tetapi berasal dari anugerah Allah yang berkuasa bekerja di dalam kesengsaraan itu. Jadi, saudara jangan pikir ini kesengsaraan, maka dia pasti lahirnya adalah keluar ini ya, inputnya kesengsaraan, outputnya adalah ketekunan. Kayak tadi ya, inputnya rumput, outputnya susu gitu kan. Nah ini inputnya kesengsaraan, penderitaan, outputnya ketekunan. Matthew Henry bilang, ketekunan yang dikeluar di sini itu sebenarnya bukan berasal dari kesengsaraan itu, bukan.
Tapi yang terjadi adalah ketika kesengsaraan itu menimpa kita, kita melihat itu dengan perspektif kedaulatan Allah. Lalu tiba-tiba ada anugerah Allah yang bekerja di dalam kesengsaraan itu. Dan setelah dia bekerja dengan penuh kuasa, lahirlah yang namanya ketekunan. Perseperahan, saudara. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita pikir, kesengsaraan, ketekunan, apa hubungannya? Kayak rumput dimakan sapi jadi susu. Bingung kan? Tapi rahasia ini diungkapkan oleh seorang teolog terkenal sekali. Nggak begitu, dia nggak betul-betul dari kesengsaraan. Tapi ketika kesengsaraan itu datang, anugerah Tuhan bekerja dengan penuh kuasa, sehingga yang keluar adalah ketekunan. Amin, saudara. Amin. Baik, ini yang pertama. Kita ada 3 ya. Yang kedua, bagaimana ketekunan bisa menimbulkan tahan uji? Kalau tadi bagaimana kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan. Nah sekarang bagaimana ketekunan bisa menimbulkan tahan uji? Nah saudara, mungkin kita perlu mendefinisikannya dulu. Ada definisi daripada ini saudara ya, coba kita lihat. Bagaimana ketekunan bisa menimbulkan tahan uji? Artinya ketekunan menimbulkan tahan uji itu apa? Nah saya coba baca ya. Saya coba baca. Ketika ketekunan menimbulkan tahan uji itu artinya apa? Itu bisa didefinisikan begini. Ketika seseorang terus-menerus berjuang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, ia akan belajar mengembangkan kemampuannya untuk bertahan melawan tekanan, sehingga ia terbukti tahan terhadap berbagai tantangan dan kesulitan tersebut. Atau dengan kata lain, semakin sering seseorang terlatih menghadapi dan mengatasi tantangan dan kesulitan, maka semakin kuat pula kemampuannya untuk mengalahkan situasi yang sulit tersebut. Saudara, ini yang terjadi. Saya nggak tahu ya, manusia kalau diuji juga sama. Kalau terus dilatih, lama-lama manusia yang dilatih itu jadi kuat kan, tambah kuat, tambah terampil kan begitu. Kita semua begitu kan. Dulu saya nggak bisa main badminton. Saya baru mulai pegang raket itu di Bogor, saudara. Mainnya lawannya siapa? Ibu-ibu. Bukan ibu-ibu yang langsing, ibu-ibu yang gendut-gendut. Itu pun saya kalah sama mereka. Iya kan? Bertahun-tahun kemudian saya ke Jakarta main badminton gitu. Walaupun sekarang nggak bisa berkembang kayak Pak Jeffrey gitu ya. Tapi ya sudah lumayan. Saya rasa masih ada yang kalah sama saya kalau saya mau lawan sekarang. Kenapa? Karena minimal saya sudah belajar. Oh begitu tuh mainnya. Oh begitu, harus diletakkan ke arah mana begitu kan. Jadi sesuatu yang terus menerus kita alami dan kita latihan, kita akan makin terlatih, makin pinter kan di situ. Begitu juga dalam kesengsaraan, saudara. Kalau kita terus menerus berjuang menghadapi tantangan dan kesulitan, maka ya kita akan mengembangkan satu kemampuan untuk bertahan melawan tekanan itu. Secara naturnya begitu gitu ya. Natur kita itu terbentuk dengan sendirinya. Ya kekebalan apa? Kekebalan tubuh kita itu bisa terbentuk dengan sendirinya, gitu kan? Kalau penyakit dan virus itu masuk terus gitu ya, kekebalan tubuh kita ini makin kuat kok. Nah, dalam dunia kesengsaraan, penderitaan juga begitu. Kalau begitu Mose ada manfaatnya dong. Kesengsaraan dan penderitaan ada. Makanya Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kan itu jangan salah berdoa ya. Kita nggak pernah ketemu ajaran dalam Alkitab yang mengatakan, Tuhan bebaskan saya dari segala pencobaan dan penderitaan dan sakit penyakit. Itu nggak ada, nggak mungkin ada. Ya, nggak ada. Doa kita untuk bebas dari semua masalah, persoalan, kesengsaraan, penderitaan itu nggak mungkin. Selama kita di dunia ini itu selalu melekat. Tuhan akan selalu izinkan supaya kita makin baik, makin lebih kuat. Gitu saudara. Nah, dari definisi ini saudara, dari definisi ini kita akhirnya tahu bahwa tahan uji itu bukan sesuatu yang instan. Ya, kita nggak bisa
Begitu kita dicobai sekali, oh langsung kita jadi tahan uji gitu. Enggak. Pernah dengar petinju yang tahan pukulan? Pernah dengar julukan ada petinju yang tahan pukulan? Dipukul dengan sekuat-kuat, belum KO-KO. Ke orang lain sekali pukul langsung jatuh. Dia dipukul 10-20 kali, telak sekalipun dia nggak jatuh-jatuh. Itu memang punya kemampuan tersendiri. Kok bisa tahan pukul? Itu bukan langsung dia tahan pukul, enggak. Dia dilatih dari kecil, bagaimana dia bisa tahan pukul. Sehingga besarnya waktu dia bertanding, dia seorang yang tahan pukul, saudara. Dan dia sudah melewati berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kali tanding, membuktikan bahwa dia makin lama makin tahan pukul. Kan gitu kan? Nggak ada orang langsung tahan pukul instan, nggak ada. Tahan uji juga begitu. Nggak ada orang langsung tahan uji terhadap penderitaan, kesengsaraan langsung instan, nggak juga. Yang ada adalah kita dilatih terus menerus, lama kelamaan kita akan tahan uji. Nah, tahan uji itu ditopang oleh ketekunan. Ya, tahan uji ini baru bisa muncul kalau ini dinopang, kalau ketekunan ini menopang ini. Kalau ketekunan tidak ada, ini nggak bisa lahir, saudara. Ini nggak bisa timbul. Inilah yang menopang sehingga tahan uji muncul. Nggak ada orang bisa langsung tahan uji. Kamu udah lewat ketekunan yang panjang belum? Belum. Terus kamu mau tahan uji? Iya, ya tekun dulu dong. Harusnya kan begitu. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dari kata tahan uji itu adalah tahan uji itu bukan sesuatu yang belum teruji. Ya, bukan sesuatu yang belum terjadi. Kalau saya bilang begini, ini kacamata ini tahan uji dari api. Taruh ke api 5 menit, tidak akan terbakar. Kalau saya bilang kacamata ini yang diproduksi oleh Mokse Ipin, ini tahan uji. Waktu saya memberi julukan dia tahan uji, apakah dia sudah teruji atau belum diuji? Yang mana yang benar? Sudah teruji, berarti sudah terjadi. Saya sudah pernah lakukan eksperimen. Kalau saya menjuluki seseorang, dia tahan uji, berarti orang itu sudah pernah saya uji. Dan dia betul tahan uji. Jadi kalau kita bilang seseorang tahan uji, berarti dia sudah terbukti pernah tahan uji, bahkan berkali-kali. Jadi gelar atau julukan tahan uji itu diberikan kepada seseorang, kepada orang-orang yang sudah pernah diuji. Kalau belum pernah diuji dan belum pernah terbukti tahan uji, julukan itu belum bisa dikasih. Nah, ketika Paulus menggunakan istilah ini kepada orang-orang Romawi, orang-orang Kristen, orang-orang Kristen di Roma, saudara, yang sedang menderita karena kekaisaran Romawi itu, dia berharap supaya mereka akan teruji, mereka akan terbukti, mereka bisa tahan uji, ya, dan mereka bisa menang terhadap kesengsaraan mereka. Gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi kalau seseorang bilang begini, oh, ini orang Kristen ini, orang Kristen itu, gitu ya, mereka adalah orang-orang yang tahan uji. Artinya apa? Bahwa kita orang Kristen bukan orang Kristen murahan. Kalau orang bilang orang Kristen adalah orang yang tahan uji, berarti kita orang Kristen bukan orang Kristen biasa-biasa. Kita adalah orang Kristen yang bukan orang Kristen murahan. Kita orang Kristen yang militan, yang kuat dan tangguh, terbukti. Kita jadi pemenang, bukan pecundang dalam menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan di dunia ini. Itu yang didapatkan dari pengertian ini, saudara. Iblis, saudara, paling takut dengan orang-orang yang tahan uji. Paling takut. Iblis itu coba-coba seorang yang tahan uji di dalam Alkitab. Siapa dia? Iblis datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, apa kamu lihat hambaku yang saleh itu? Oh, saya lihat. Tapi ya dia saleh karena kamu lindungi dia. Coba kamu tidak lindungi dia, beri saya kesempatan, saya akan uji dia, saya akan cobai dia. Tuhan bilang, oke, silakan.
Silakan uji hambaku itu. Namanya siapa? Ayub. Waktu dia datangin Ayub, dia lihat Ayub manusia biasa. Akhirnya iblis mulai aksinya. Dia ambil harta kekayaannya dalam sekejap. Hilang harta kekayaannya. Yang tadi dia orang kaya tiba-tiba jadi miskin. Yang kedua, dia ambil masa depannya Ayub. Semua anaknya dia ambil, mati semua dalam waktu yang singkat. Dalam waktu sekejap dia nggak punya keturunan. Iblis belum berhenti, masih ada satu lagi. Iblis lihat dia masih sehat-sehat. Dia rebut dia punya kesehatan, ambil kesehatannya, kasih penyakit yang mengerikan. Wow, lengkap sudah penderitaan Ayub. Ceritanya panjang sekali. Secara singkat, siapa yang menang? Saya tanya. Yang uji atau yang tahan uji? Siapa yang menang? Yang menang adalah yang tahan uji. Ayub bilang, istri dan teman-temannya pun tidak dukung dia ya, kita semua baca itu. Ayub bilang, udahlah, masa aku mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan, yang buruk-buruk saya nggak terima. Betul dia sempat kecewa sama Tuhan, tapi dia tetap bertahan. Makanya Tuhan pulihkan dia dengan luar biasa. Iblis paling takut dengan orang yang tahan uji. Iblis paling takut. Karena kalau iblis berhadapan dengan orang yang tahan uji, 1000% iblisnya yang kalah. Saudara jangan pikir kita nggak bisa kalahkan iblis. Bisa. Dalam hal pertandingan begitu, kesengsaraan kita bisa menang. Kita bisa kalahkan iblis dalam hal itu. Ayub bisa. Kenapa kita nggak bisa? Nggak usah Ayub. Sekarang kita lihat seorang rasul yang juga terkenal sekali. Namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus juga seorang yang sangat tahan uji. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Kalau semua bisa baca, semua kita baca ya dengan bersuara. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, di sini dikatakan apa? Ya, kami ditindas, tapi tidak terjepit, saudara. Kami habis akal, kami nggak putus asa, kata Rasul Paulus. Kami dianiaya, kami nggak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Wow, saudara, saya pernah lihat di dalam di dalam YouTube, bukan YouTube ya, zaman dulu ya YouTube lah ya, film-film tentang binatang itu ya. Ternyata itu tuh burung elang itu dia kalau mau makan apa itu kura-kura yang cangkangnya keras itu susah kan dia makan dia karena ada cangkang yang keras. Tapi burung elang tuh pinter, dia ambil itu kura-kura itu, dia bawa terbang tinggi sekali, lalu dia pilih tempat yang berbatu-batu, kemudian dia jatuhkan dalam ketinggian yang sangat tinggi itu, melayanglah si kura-kura ini dalam tempat dia hanya ikut pelan-pelan gitu ya, melayang, akhirnya jatuh di bekas batu yang keras tuh, tak, banting lagi, tak, sampai di bawah dia pecah. Dia mendarat, tinggal menikmati dagingnya saja, karena semua udah terbuka. Seperti itulah kita dihempaskan oleh penderitaan dan kesengsaraan. Kita bisa dibawa ke tempat yang tinggi, lalu kita dilepaskan, dan kita nggak ada pegangan. Tapi kalau kita tahan uji, sekalipun kita jatuh, tak, kayak kura-kura itu,
Karena kita tahan uji, kita tetap tangguh, nggak bakal bisa pecah. Ya, kenapa? Karena Kristus menopang dan menjaga kita. Wow, Paulus itu seperti itu. Berkali-kali dia dianiaya, mau dibunuh saudara, nggak jadi-jadi. Ya, macam-macam. Setelah semua sudah genap, baru dia akhirnya dipenggal kepalanya. Tapi dia sudah selesaikan tugasnya. Nah, saya nggak tahu sejauh mana Bapak Ibu tahan uji terhadap berbagai kesengsaraan dan penderitaan. Yang jelas, makin dekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, makin hebat pencobaan, tantangan, dan kesulitan atas hidup kita. Ini kita mesti hati-hati saudara. Kita nggak bisa lagi biasa-biasa hari ini. Kita nggak bisa lagi menjadi orang Kristen yang lemah, nggak bisa. Kita mesti jadi orang Kristen yang kuat. Kita harus kembangkan terus ketekunan kita dan tahan uji kita, daya tahan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita dihempas, ditindas, kita tetap bisa bangkit kembali. Ya, ini yang menarik. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana tahan uji bisa menimbulkan pengharapan? Sekarang, ya, gimana? Ya, saudara, pengharapan di dalam bahasa aslinya disebut elvis, ya, yang berarti pengharapan, keyakinan, tapi juga ada iman dan pengharapan. Jadi ada kaitan iman dan pengharapan, saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, iman dan pengharapan itu dua kata sebenarnya dalam makna yang sama, gitu ya. Kalau seseorang punya iman, dia pasti punya pengharapan. Amin, amin. Kalau engkau punya iman, kau pasti punya pengharapan, kan? Lalu kalau ada orang punya pengharapan, itu tersirat bahwa orang itu punya iman. Jadi dibolak-balik sebenarnya maknanya sama. Kalau engkau punya iman, saya yakin 1000% saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena imanmu kepada Kristus, maka pengharapanmu juga kepada Kristus. Tapi kalau engkau juga memiliki pengharapan, itu indikasi bahwa engkau juga punya iman, kan? Jadi kaitannya dekat sekali, saudara. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nah, begitu juga dengan tahan uji, saudara. Saya menarik sekali, saudara. Orang kalau tahan uji, gitu ya, biasanya orang bisa bertahan di dalam ujian dia sampai dia tahan uji. Itu karena dia ada pengharapan, kan? Kenapa kamu bisa bertahan sampai akhir? Dikit lagi, iya saya bertahan sedikit lagi. Kenapa maksud sedikit lagi? Karena saya tahu setelah ini saya akan mendapatkan piala, gitu. Jadi orang bisa bertahan, memiliki daya tahan luar biasa, yang memiliki tahan uji yang begitu luar biasa, itu karena di balik itu ada yang namanya pengharapan. Sebaliknya, saudara, kalau orang punya pengharapan, maka dia mau nggak mau dia harus belajar tahan uji. Kita semua berharap Yesus segera datang, kan? Kita semua berharap bahwa Yesus akan datang kedua kali menjemput kita sebagai umatnya. Kita semua punya pengharapan akan Kristus kedatangan yang kedua kali. Nah, karena kita punya pengharapan yang kekal itu, maka tidak ada alasan kita mesti punya daya tahan yang kuat. Kita mesti tahan uji. Kita nggak tahu, mungkin besok dia datang, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi. Pokoknya kita harus tahan dulu sampai Tuhan datang. Jadi ada kaitan antara pengharapan dan tahan uji dan pengharapan. Nah, ada lagi disebut ini dia. Tahan uji ini karena ada pengharapan. Dia bertahan karena dia ada pengharapan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan pengharapan ini adalah seperti sau yang kuat yang bisa menahan kapal dari badai. Tahu sau? Sau itu seperti jangkar kapal itu kan cuma kecil gitu ya, dari besi. Tapi kalau arus badai itu lagi kencang sekali di laut, arus laut juga kencang, supaya kapal ini tidak bergeser, maka sau ditaruh, sau menyangkut dengan karang, dengan tali yang begitu kuat, sau itu menyangkut di karang yang kuat. Kapal itu mungkin diputar-putar bisa, tapi dia nggak akan pergi dari situ. Dia akan tetap ditahan oleh sau itu. Nah, pengharapan itu begitu. Pengharapanku tuh jauh kepada Tuhan. Aku sudah punya pengharapan, udah sampai nih. Aku memang belum ketemu aja.
Nah, untuk bisa sampai ke sana, dari hari ke hari untuk sampai ke sana, aku bertekun, aku tahan uji, aku bertahan sampai akhir. Itu maksudnya, ya. Nah, lalu kita lihat ada satu definisi yang mungkin yang perlu kita lihat di sini. Ya, tahan uji itu apa sebenarnya? Sekarang kita bisa lihat, tahan uji itu menimbulkan pengharapan, itu adalah seperti seseorang yang mampu bertahan melawan tantangan dan kesulitan, namun tetap optimis akan hal-hal yang baik tentang masa depan. Atau dengan kata lain, pengalaman bertahan dalam kesengsaraan dapat memberikan mereka kepercayaan diri untuk berharap di masa yang akan datang, di masa depan. Wow. Nah, terakhir ya, saya mau kasih tahu bahwa tadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu seperti sebuah rangkaian ya Bapak Ibu, ya, rangkaian yang tidak putus, dan itu juga mengisyaratkan proses. Saya hanya mau kasih tahu mengakhiri khotbah hari ini begini. Seringkali kita diproses oleh kesengsaraan kita. Kalau kita diproses oleh kesengsaraan kita, dengan cara yang benar kita melawannya atau menghadapinya, maka kita akan mendapatkan pengharapan di ujung. Tapi kalau kita ketika diproses oleh kesengsaraan kita, di dalam kesengsaraan kita, dan kita tidak mengikuti rule yang benar, maka kita nggak menemukan pengharapan, saudara. Yang kita temukan itu keputusasaan dan sebaliknya. Jadi suatu proses itu seringkali menimpa kehidupan kita. Baru-baru ini saya dengar ada satu pengusaha Kristen bangkrut, saudara. Dia hampir mau menghabisi hidupnya. Dia rasa nggak ada makna hidup lagi, ya. Tapi karena orang gereja baik hati, terus jangkau dia, terus nemenin dia, perlahan-lahan dia menemukan kembali imannya, gitu ya. Perlahan-lahan menemukan imannya. Seperti itulah kondisi kita diproses oleh kesengsaraan. Setiap kita jangan pikir kita ini kuat. Satu saat kita akan menghadapinya, kita akan butuh sekali saudara-saudara seiman kita untuk menopang kita, mengangkat kita, bahkan untuk menolong kita. Ya, karena itu jangan jauhkan diri dari persekutuan, jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah. Biarlah kehidupan kita sebagai keluarga Kristen sama-sama di hadapan Tuhan kita bawa dengan segala pergumulan kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kita nggak tahu kapan proses itu akan menimpa kita. Tapi hari ini firman Tuhan sudah memberitahu bagaimana kita menjalaninya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami manusia biasa, manusia begitu lemah. Bahkan kami tidak beriman sama sekali. Seringkali kami menghadapi kesengsaraan dan hasilnya adalah kebinasaan. Kami bahkan tidak tahu bagaimana harus kembali kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami hari ini menerima sedikit dari firman Tuhan. Kami tahu kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan memberikan pengharapan kekal buat kami. Biarlah proses dan rangkaian proses ini dialami oleh setiap kami ketika mengalami proses di dalam kesengsaraan kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mendengar, dan juga semua firman Tuhan yang sudah diketengahkan boleh menjadi bagian dari iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.